Jumpscare-nya RMT bikin stresmu menghilang. Uhuy. Nah, alhamdulillah banget nih kata Bang Adul, nggak ada apa-apa. Tapi dia lupa, ternyata dia belum mengecek area kawasan makam desa. Ternyata itu adalah wujud pocongnya Mbak Inem yang tepat di depan wajahnya. Halo brother dan sister semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Dan ya seperti biasa kali ini kita akan bercerita lagi tentang kisah horor lagi Pak. Jadi maaf banget ya, di video kali ini kayaknya backgroundnya kurang enak dilihat Pak. Soalnya cuma ada pintu dan juga ada horden. Sebenarnya gue juga sibuk sih, tapi ya nggak apa-apa lah, gue ngeluangin waktu buat squad semuanya, Rahmat Squad gitu, biar gue bisa terus bercerita buat kalian gitu Pak. Dan cerita kali ini menurut gue banyak banget nih pesan yang bisa diambil dari kejadian kali ini Pak. Dimana kisah kali ini menceritakan seseorang yang semasa hidupnya itu terus menggibah dan ngata-ngatain orang gitu Pak. Dan akhirnya ketika dia mati, dia mendapatkan azab. Nah, sampai-sampai nih beberapa warga di sana mengalami teror-teror dari si tukang gibah ini Pak. Nah, maka dari itu simak betul-betul video kali ini ya Pak ya. Dan juga jangan lupa ambil pesan moralnya. Yuk langsung aja, zona hitam. Zona hitam di mari, kalau kaget jangan lari. Jadi cerita ini dimulai dari dua orang sejoli nih Pak. Dua orang ini bernama si Adul dan juga si Ahmad. Pada malam itu si Adul dan si Ahmad mendapatkan tugas gitu Pak. Mereka dapat jadwal jaga malam. Walaupun sebenarnya mereka berdua ini agak males untuk jaga malam pada malam itu Pak. Soalnya beberapa hari sebelum itu ada seseorang wanita tukang gibah yang meninggal dunia Pak. Dan semenjak saat itu kampung ini suasananya jadi sepi. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya udah kerjaan mereka dan tugas mereka gitu Pak. Jadi ya harus jalanin aja. Nah, di situ mulailah mereka bercakap-cakap gitu Pak. Kamu ngerasa sepi enggak? Soalnya kampung ini kayak berubah aja gitu semenjak meninggalnya Pok Inem. Ah, enggak, itu cuma perasaan abang aja yang takut. Dah lah, terserah kamu lah. Saya mau jalan-jalan dulu nih, mau ngecek-ngecek kampung, kata si Adul. Oke bang, biar saya yang jaga di sini ya, kata si Ahmad. Hati-hati juga bang, soalnya ini malam Jumat. Ah, jangan nakut-nakutin kamu, kata si Adul. Kamu harus jaga di sini ya, jangan sampai ketiduran, nanti ada maling. Ya udah, oke bang, katanya. Setelah itu, si Adul ini memulai perjalanannya untuk mengelilingi desa. Di situ, si Adul mulai menyisiri rumah-rumah warga gitu Pak. Satu persatu rumah dicek sama si Adul. Oh, aman nih, kata si Adul. Alhamdulillah lah. Walaupun sebenarnya pada malam itu feelingnya si Adul ini udah nggak enak. Dia ngerasa kayak hawanya itu bener-bener mencekam gitu Pak. Ditambah lagi nggak ada orang satupun pada malam itu. Sampai-sampai tukang sate yang biasanya rame di pinggir jalan itu nggak ada yang jualan. Ya udah tuh, si Adul kemudian terus melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di titik perbatasan desa. Di situ si Adul mulai panik kembali Pak. Karena emang di sana tempatnya itu kayak cuman hutan dan juga semak-semak. Dia senter kanan, senter kiri untuk memastikan tidak ada bahaya. Di situ Bang Adul merasakan sedikit ketakutan Pak. Sampai-sampai dia ngomong, "Mbah, izin lewat ya, permisi," katanya.
Tak lama setelah itu, akhirnya Bang Adul telah melewati perbatasan desa. Nah, alhamdulillah banget nih kata Bang Adul, nggak ada apa-apa. Tapi dia lupa, ternyata dia belum mengecek area kawasan makam desa. Setelah itu kemudian Bang Adul melanjutkan lagi nih untuk mengecek makam desa. Di sini Bang Adul mulai merasa ketakutan lagi nih Pak. Apalagi beberapa hari sebelumnya kan ada yang meninggal, baru-baru aja tuh meninggal. Tak lain tak bukan adalah Pok Inem si tukang gibah. Di situ si Bang Adul kemudian ngecek lokasi pemakaman desa. Nah, tak sengaja si Bang Adul ini tatapannya terarah kepada seseorang gitu Pak. Itu siapa sih yang duduk malam-malam? Apa jangan-jangan maling ya? Kata Bang Adul. Mau dideketin salah, nggak dideketin salah. Dideketin takut, nggak dideketin, takutnya itu maling. Ya mau nggak mau lagi lah, harus dideketin. Perlahan-lahan si Bang Adul ini mendekati orang tersebut. Ternyata terlihat itu adalah sosok wanita Pak, dengan rambutnya yang agak panjang. Siapa kamu? Kata Bang Adul. Kamu maling ya, mau nyamar? Masa Bang Adul nggak ingat aku? Aku Pok Inem. Kata Bang Adul, bukannya Pok Inem baru aja yang meninggal? Setelah itu wanita tadi kemudian berbalik Pak, dan terlihat wajahnya yang amat menyeramkan, dengan matanya yang keluar darah dan juga mulutnya yang berlendir. Di situ si Bang Adul benar-benar ketar-ketir ketakutan. Dia langsung cabut dan lari dari tempat itu Pak. Nah, tak sampai di situ aja Pak. Tak hanya si Adul, tapi si Ahmad juga mengalami hal yang sama. Nah, di sini si Ahmad yang tadinya disuruh untuk jaga pos, ternyata dia malah tidur Pak. Di saat si Ahmad ini tidur, tiba-tiba ada orang yang ngelempar kerikil ke wajahnya. Pluk gitu kena wajahnya. Setelah itu si Ahmad terbangun dan dia mengecek area sekitar. Ini siapa sih yang ngelempar? Iseng banget jadi orang. Karena dia masih ngantuk, dia pun melanjutkan tidurnya gitu Pak. Nah, tak lama kemudian dia merasakan kayak ada sesuatu air yang jatuh ke wajahnya, dan airnya itu bertekstur lengket. Kemudian si Ahmad pun sontak terbangun lagi nih Pak. Ini siapa lagi sih? Dan di situ dia benar-benar terkejut. Ternyata itu adalah wujud pocongnya Mbak Inem yang tepat di depan wajahnya. Apa nggak ketar-ketir tuh, face to face dengan pocong. Di situ dia langsung teriak dan juga langsung kabur juga Pak. Nah, karena pada malam itu ternyata nggak cuma mereka berdua doang yang kena teror, warga-warga sekitar pun juga kena teror gitu Pak. Nah iya, gue lupa tadi yang ngasih tahu. Ketika si Ahmad ini terbangun, dia kan melihat pocong Mbak Inem tuh. Di situ dia sempat mendengar bahwasanya si Mbak Inem ini ngomong, "Tolong aku dan juga tolong bongkar kuburanku." Setelah itu beberapa warga langsung ngumpul di tempat Pak RT, termasuk dua sejoli ini, si Adul dan juga si Ahmad. Di situ mereka menceritakan hal yang terjadi kepada Pak RT. Nah, di sini sebenarnya awalnya itu Pak RT ini kayak nggak percaya gitu Pak. Tapi si Adul dan si Ahmad ini sampai bawa-bawa nama Tuhan. Dan terlebih lagi si Adul ini dikenal sebagai orang yang jujur Pak. Makanya itu Pak RT pun percaya. Pada malam itu mereka langsung eksekusi itu. Mereka langsung bongkar kuburannya si Pok Inem. Mereka langsung berangkat ke lokasi dan juga mereka langsung gali kembali itu makamnya. Di situ si Asep tukang gali kubur merasakan tanahnya itu kayak keras banget gitu Pak, kayak nggak biasanya. Tapi setelah bersusah payah, akhirnya makam itu bisa dibongkar Pak. Setelah mereka mengangkat jenazahnya, mereka sangat-sangat kaget Pak. Karena apa? Karena wajahnya Mbak Inem itu dalam keadaan matanya itu terbuka Pak. Dan juga mulutnya ini kayak keluar lendir gitu Pak. Serem. Mereka benar-benar kaget. Kok bisa kayak gini? Matanya sampai melek dan juga bibirnya itu keluar lendir. Di situ beberapa warga yang menyaksikan, mereka tiba-tiba teringat nih dengan kejadian masa lalunya si Pok Inem ini.
ibu-ibu, lihat tuh, si Sinta kok hamil lagi. Apa kalian gak aneh liatnya gitu? Anak muda itu kok cakep banget. Itu pasti oplas itu. Pak Asep, gak mau nikah lagi apa? Gak capek main sama janda terus? Tak hanya itu, hampir semua warga di sana pernah digibahin sama Po Inem. Emang ratunya gibah, Pak. Gibah sana, gibah sini, cerita sana, cerita sini. Yang mana ceritanya itu juga nggak tahu bener apa enggaknya. Kalau bener, ya gibah. Kalau salah, ya fitnah. Sama-sama dosa, Pak. Mulai dari orang dewasa sampai anak kecil tak bebas dari yang namanya gibahan si Po Inem. Sampai-sampai ketika si Po Inem ini meninggal dunia, ada beberapa warga yang gak mau ikut ngelayat karena tahu sifatnya Mbak Po Inem ini maksudnya. Di situ mereka cuma bisa pasrah dan juga mendoakan agar si Po Inem ini bisa tenang kembali gitu, Pak. Nah, dan juga akhirnya mereka pun mengembalikan jasadnya Po Inem ini, Pak. Dan ya, mungkin itulah pengalaman yang dialami oleh warga dan juga dua sejoli tadi, Pak. Nah, di sini semoga kalian bisa mengambil intisari dan poin penting daripada video ini ya, Pak ya. Sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan selalu menunggu mereka bagi orang-orang yang minta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kalian gak akan ketemu aku lagi, Beb, kalau kalian gak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau, izin pamit, wacau.